Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Kali ini, saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin hadirkan satu lagi ulasan yang menarik dari Profesor Dr. Mahfud MD, yang merupakan juga salah satu peserta Pilpres mendampingi 03 Capres 03 ya, Ganjar Pranowo, beliau sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo. Beliau menanggapi soal dinamika politik akhir-akhir ini, di mana ada gerakan untuk membuat angket DPR melakukan hak angketnya ya, melaksanakan hak angket untuk menyelidiki seluruh kebijakan pemerintah, termasuk juga pemilu yang diduga pemilu terutama Pilpres ini penuh dengan kecurangan yang melahirkan sementara rekayasa pemenang sebagai pemenang Pilpres, yaitu Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Saudara sekalian, komentar Mahfud MD ini sangat keras menurut kita ya, sangat keras karena dia mengatakan bahwa angket itu bisa membuat Jokowi diseret ke pengadilan jika bisa Jokowi diseret ke pengadilan seperti Soeharto dulu. Nah, saudara sekalian, ini berita ini kita ambil dari ulasan Mahfud MD dan yang kemudian diberitakan melalui Gelora News Maret, yang dimuat pada 7 Maret 2024. Baiklah, kita coba bacakan apa yang disampaikan Mahfud MD yang dimuat di Gelora News ini. Saudara, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan wacana hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 memang tak bisa memakjulkan Presiden Jokowi, sebab prosesnya akan lama padahal pemerintahan sekarang berakhir pada 20 Oktober mendatang. Itu perlu berbulan-bulan prosesnya, kata Mahfud. Oktober tidak akan selesai. Mahfud memerinci hak angket paling cepat berjalan di DPR paling cepat 3 bulan. Jika rekomendasinya adalah mengajukan Presiden Jokowi, nantinya akan dilakukan di sidang. Anggota DPR yang harus sidang anggota DPR yang akan datang dalam sidang itu mencapai 2,3 dari keseluruhan dewan dan mereka harus menyetujuinya. Lalu Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan hasil atau pendapat dari DPR tersebut. Meski begitu, Mahfud menyebut ada juga rekomendasi tidak lanjut kecurangan lewat jalur hukum. Nantinya prosesnya bakal diserahkan ke Kejaksaan Agung dan bisa tetap dilakukan jika pemerintahan saat ini selesai. Walaupun masa pemerintahan telah berakhir, Presiden bisa dibawa ke pengadilan seperti Presiden Soeharto dibawa ke pengadilan. Tapi karena sakit permanen maka kasusnya ditutup. Jika bukan tidak ada tidak ada gunanya hak angket, sambung ex-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan tersebut. Diberitakan sebelumnya, Ganjar Pranowo yang merupakan capres nomor urut 3 mendorong partai pengusungnya di parlemen, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan P3, untuk menggulirkan hak angket. Wacana ini dia sampaikan karena adanya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Langkah ini kemudian diikuti oleh kubu pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau AMIN, partai pendukungnya yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera mengaku bakal ikut mendukung digulirkannya hak angket, hak penyelidikan tersebut. Demikian kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan oleh Mahfud MD terkait dengan hak angket, yang ujungnya dia mengatakan bahwa bila banyak masalah diungkap yang dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan selama ini oleh Presiden Jokowi, maka Presiden Jokowi akan diajukan ke pengadilan sebagaimana Soeharto dulu, walaupun masa jabatan terutama pemajulannya mungkin membutuhkan waktunya panjang, termasuk melakukan panjang. Hak angket ini tergantung panjang pendeknya waktu yang diperlukan, tergantung kinerja DPR. Atau DPR sekarang ini kalau misalnya full time bekerja mungkin 2 minggu, 2-3 bulan sudah selesai. Dan bila objeknya itu tidak terlalu luas, maka misalnya fokusnya soal kecurangan pemilu dan misalnya di mana peran pemerintah
terutama presiden dan kaitan masalah bansos ini dikaitkan dengan pemilu, maka dan ditemukan banyak kecurangan di dalam situ atau penyalahgunaan kekuasaan dalam situ, maka mungkin hasilnya jauh lebih cepat. Memang usaha untuk pemajulan memang harus melalui MK, tetapi saya kira juga pemajulan harus melalui MK, tetapi bahwa hak angket kenapa begitu ditakuti oleh pemerintah dan 03 Pilpres calon 03 Prabowo Gibran, karena diduga bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan yang dimana pemerintahan Jokowi, rejim Jokowi terlibat merekayasa dukungan terhadap paslon Prabowo Gibran, sehingga itu ditakuti itu terbongkar, di mana rejim ini disalahkan dan bisa rejim ini diseret ke pengadilan hukum, sehingga itu yang paling menakutkan bagi rejim ini. Dan juga bisa dengan bahan-bahan hak angket ditemukan bahwa kecurangan terjadi mana-mana, terutama Pilpres, maka itu bisa membawa bukti-bukti untuk menguatkan mereka atau paslon-paslon lain yang menggugat menguatkan ya paslon lain yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi tentang hasil Pilpres itu, sehingga itu bisa membuat masalah bagi atau degradasi, atau bahkan itu kecurangan itu dilakukan secara TSM atau terstruktur, sistematis dan masif, dan itu bisa disimpulkan di Mahkamah Konstitusi, maka bisa pada putaran berikutnya Prabowo Gibran tidak lagi bisa didiskualifikasi, tidak lagi sebagai peserta pemilu pada Pilpres tahapan berikut jika ke sana arahnya, atau ditemukan banyak bukti sehingga susah untuk dibantah lagi tentang keterlibatan Prabowo maupun Jokowi dalam kecurangan masif yang didugakan oleh banyak pihak akhir-akhir ini, sehingga hak angket DPR diperlukan dalam rangka untuk mengungkap semua, salah satunya kecurangan pemilu, tetapi juga termasuk kebijakan-kebijakan yang menopang atau kebijakan-kebijakan menyimpang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini, sehingga menggunakan kekuasaan itu secara serampangan dan sewenang-wenang. Demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.